Suriname termasuk dalam jajaran negara kecil di dataran Amerika Selatan. Walau kecil, penduduk di negara ini memiliki etnis beragam yang dibawa pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, termasuk etnis Jawa yang berasal dari Indonesia. Suku Jawa sudah berada di Suriname sejak akhir abad ke-19, bermula pada periode 1890 hingga 1939. Ketika sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname. Migrasi orang Jawa ke Suriname saat itu terjadi setelah penghapusan perbudakan di negara Amerika Selatan tersebut. Belanda membawa orang-orang Jawa ke Suriname sebagai buruh kontrak. Kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan daerah-daerah dekat Batavia atau Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kelompok migran Indonesia pertama berjumlah 94 orang tiba di Suriname tanggal 9 Agustus 1890 saat negara tersebut diduduki oleh Belanda. Awalnya hanya sebagian kecil dari para imigran Jawa di Suriname itu yang dapat berbahasa Belanda. Mereka juga belum mengetahui bahasa masyarakat setempat seperti Seranan, Tongo, Hindi, Amerindian, dan Mus Negro. Para imigran Jawa umumnya bukan pekerja terlatih, terkecuali sejumlah kecil yang berprofesi sebagai petani, pekerja perusahaan gula, dan buruh perkebunan kopi atau coklat. Kondisi tersebut diperburuk kenyataan bahwa para penguasa Belanda yang otokratik tidak memberi kesempatan bagi migran Jawa untuk berkembang. Di samping itu, karena Indonesia pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda, maka sebagian besar imigran Jawa tercatat sebagai warga Belanda. Tidak ada perwakilan khusus yang dapat menyalurkan aspirasi atau memberi perlindungan kepada masyarakat Jawa pada awal keberadaan mereka di Suriname. Hanya 20-25% imigran Jawa yang akhirnya kembali ke kampung halaman sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname. Saat ini, keturunan Jawa tidak lebih dari 15% di Suriname. Orang Asia Selatan atau keturunan India, yaitu kelompok etnis terbesar, tumbuh dengan jumlah lebih dari 25% dari total populasi. Kelompok etnis terbesar kedua, dengan jumlah lebih dari 20%, adalah etnis Marun atau keturunan Afrika. Pada 2012, etnis ini diperkirakan berjumlah 21,7%. Etnis keturunan Jawa yang datang dari Indonesia jumlahnya hanya 1/7 atau 13%. Awal kedatangan migran Jawa ke Suriname. Mulanya, Menteri Kolonial Belanda keberatan dengan rencana emigrasi dari Jawa ke Suriname. Hal itu lantaran orang-orang Jawa dianggap memiliki fisik yang kecil dan jarak yang teramat jauh. Namun setelah lobi yang sengit dari pengusaha perkebunan dan pejabat Suriname, Belanda akhirnya mengizinkan percobaan pertama dengan 94 imigran kontrak dari Jawa di tahun 1890. Secara total, hampir 33.000 orang Jawa telah berimigrasi ke Suriname pada periode 1890 hingga 1939. Jawa Tengah dan daerah dekat Batavia atau Jakarta, Surabaya, dan Semarang adalah daerah perekrutan utama. Secara politis, pentingnya kelompok penduduk Jawa tidak dapat disangkal. Orang Jawa sering memegang keseimbangan antara kelompok Afro-Suriname dan Hindustan. Sementara di sisi ekonomi, banyak orang Jawa mendapatkan pekerjaan di industri bauksit dan sektor pertanian setelah sektor perkebunan mati pada paruh pertama abad ke-20. Hanya dalam beberapa dekade abad terakhir, kehadiran orang Jawa dapat mendongkrak perkembangan bisnis, profesi, dan ekonomi Suriname. Dan yang paling menarik adalah warna budaya Jawa di Suriname yang masih kental.
Tradisi budaya Jawa terbukti kuat meski perubahan dan adaptasi di Suriname. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Jawa yang masih lestari untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, bahasa Jawa tidak benar-benar sama dengan bahasa Jawa yang biasa dipakai di Indonesia. Dialek bahasa Jawa yang berakar dari dialek bahasa Jawa Kedu. Bahasa Jawa ini dituturkan di Suriname dan oleh komunitas Jawa di Suriname di Belanda, dengan jumlah penutur lebih kurang 65.000 jiwa di Suriname. Bahasa Jawa di Suriname juga dipengaruhi oleh bahasa Belanda juga seranan Tongo. Akibatnya, bahasa tersebut berkembang berbeda dengan bahasa Jawa yang lazim dituturkan di Indonesia. Selama menetap di Suriname, orang-orang Jawa banyak bekerja di sektor perkebunan tebu, coklat, kopi, dan juga pertambangan bauksit. Lalu, setelah 131 tahun berlalu, bagaimana kehidupan para keturunan Jawa di Suriname saat ini? Selain para perantau dari Jawa, saat itu di sana juga ada perantau yang butuh waktu 30 tahun lamanya bagi orang Jawa untuk menduduki posisi yang agak terpandang di Suriname. Para keturunan Jawa mulai ada yang bekerja sebagai kepala desa, pemerintah, penerjemah, dan guru. Bahkan pada tahun 1970, beberapa orang keturunan Jawa menempuh pendidikan di Belanda dan menyandang gelar sarjana. Hingga akhirnya mereka pulang mendirikan partai politik. Hingga kini di Suriname ada beberapa partai politik yang didirikan para keturunan Jawa seperti Percaya Luhur, D21, NSK, dan sebagainya. Di Suriname, para keturunan Jawa ini telah banyak yang terjun ke berbagai sektor. Di sektor politik ada Raymond Sapoyen yang pernah mencalonkan diri menjadi presiden. Lalu di bidang ekonomi ada pengusaha keturunan Jawa yang mendirikan Trust Bank Amanah yang menjadi bank syariah pertama di Amerika Selatan. Lalu di sektor kesehatan ada keturunan Jawa yang mendirikan jaringan klinik kesehatan bernama Intermed. Lalu ada juga diaspora yang khusus memberi perawatan pada pasien dengan penyakit ginjal. Tak hanya itu, ada pula yang bergerak di bidang media komunikasi seperti RTV Garuda dan RTV Mustika. Juga di sektor-sektor lain seperti konstruksi, pariwisata, tekstil, dan kebutuhan pokok. Kondisi saat ini orang Jawa yang tinggal di Suriname rata-rata hidup sangat makmur. Satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu mobil. Biasanya, anak-anak kebagian satu-satu. Ditambah satu truk kecil untuk berkebun. Bagi orang Indonesia, hal itu seperti sudah sangat berlebihan. Akibatnya, walaupun penduduknya sedikit, tapi seringkali terjadi kemacetan parah di jalan Downtown Paramaribo karena antrian mobil-mobil ini. Selain itu, di Suriname jalan-jalan masih kecil. Jalan tol belum sebagus di Indonesia, malah cenderung lebih jelek. Lampu merah hanya ada di perkotaan, itu pun di pusat kota. Sedangkan di kota pinggiran, lampu merah jarang ada. Bahasa Jawa masih digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari orang Jawa di Suriname, terutama ketika kumpul bersama komunitas sesama etnis Jawa. Dulu ada sekitar 500.000 warga Suriname keturunan Jawa. Tapi sekarang tinggal tersisa 100.000 orang saja. Bahasa Jawa yang digunakan kelompok di sana adalah diwarisi oleh generasi kelima. Sedangkan generasi muda menggunakan bahasa Jawa Ngoko.
sementara generasi tua masih bisa menggunakan bahasa Kromo. Etnis Jawa di Suriname menghuni dua kota besar, yaitu kota Paramaribo dan kota New Nikeri.